Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta lisan hari Minggu tanggal 8 September 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat atau menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 5.30 pagi bertempat di gereja dipimpin oleh Penatua Kristianto. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 19 WIB. Penyelenggara keluarga Ibu Mulyani yang bertempat di gereja dipimpin oleh Penatua Yosafat Prasandahanario dan liturgosnya Ibu Mariawati. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. PA Komisi Dewasa akan diadakan hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja dipimpin oleh Penatua Yosafat Prasandahanario. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kegiatan tersebut. Pelantikan Badan Pengurus Pelayanan Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 tepat di Jemaat Lingkup GKI Klasis Bandung. Adapun nama-nama utusan yang berangkat dari GKI Pamanukan yaitu yang pertama Penatua Kristianto sebagai pendamping KPKB, Saudara Raher Aulia Lubantaruan sebagai koordinator KRKB, Saudari Sela Roma Anabel Siahaan sebagai anggota KRKB, Saudari Sela Roma Anabel Siahaan sebagai anggota KRKB, Saudara Marco Rafael Mulyono sebagai support tim KPKB, Ibu Marsinda Simanulang sebagai anggota bidang persekutuan KDKB. Yang ketujuh, Ibu Eli sebagai anggota bidang persekutuan KDKB. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar pelantikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu dalam persiapan tersebut. Susunan panitia bulan keluarga dan Natal. Penasehat Majelis Jemaat, Ketua Bapak Sulaiman Simanulang, Wakil Ketua Saudara Blessing Cema Kokombo, Sekretaris 1 Ibu Eli, Sekretaris 2 Saudari Mika Sinaga, Bendahara Penatua Jenny, Seksi Acara Penatua Yosafat Prasandahanario, Ibu Episi Hombing, Ibu Nining, Saudari Rebeka dan Ibu Lamria Sianturi. Seksi Konsumsi Ibu Mariawati dan Komisi Dewasa. Seksi Perlengkapan Bapak Elu Bantoruan, Bapak Jesi Torus, Bapak Ersiagian, Bapak Tumanggor dan Bapak Mulyaditan. Seksi Keamanan Bapak MP Gersang dan Penatua M Sianturi. Seksi Dokumentasi Saudara Kivi, Rafael dan Yeheskiel. Seksi Dekorasi Ibu Insiarsi dan Bapak Andri AJ. Rapat panitia bulan keluarga akan diadakan pada hari Minggu 8 September 2024 setelah kebaktian selesai bertempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia bulan keluarga hadir dalam rapat tersebut. Persembahan CCTV. GKI Pamanukan telah menerima persembahan berupa 1 paket CCTV
dengan 5 kamera dari NN untuk meningkatkan keamanan di lingkungan gereja. Kiranya menjadi berkat bagi pelayanan di GKI Pamanukan. Penambahan daya listrik untuk AC, biaya yang dibutuhkan 11 juta, persembahan yang sudah masuk 4.480.000 dan masih ada kekurangan 6.520.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak, Saudara, Ibu, Saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 31 sampai dengan 5 September sebesar 6.083.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Umat kami akan berdiri. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah gereja yang toleran, yang akan mengajak kepada kita semua untuk mempunyai sikap iman inklusif dan toleran di tengah keberagaman hidup beragama di Indonesia tanpa kehilangan sikap iman eksklusif. Kita sambut di dunia yang penuh cemara.
Kita berbalasan, Bapak Ibu Saudara menjawab, "Ya Tuhan, kasihanilah kami." Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada di dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah. Di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita sambut Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidup lagi ni baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, sebab kehidupan kami tidak pernah lepas dari kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati hari baru dengan semangat dan cinta baru. Dan hari ini kami juga boleh bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara, keluarga. Ini pun juga karena kemurahan Tuhan semata. Kami ingin selalu rindu Tuhan, dekat, hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami percaya melalui sabda firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini, Tuhan boleh terus ada di tengah-tengah kami, di dalam hati dan jiwa kami, sehingga iman kami tetap teguh dan kami dapat menjadi kitab yang terbuka, di mana banyak orang bisa merasakan berjumpa dengan Allah melalui karya dan kehadiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat yang 4 sampai yang ke-7. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai yang ke-7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dikelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar dari padang gurun dan di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 146 secara berbalasan. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah yang kuat untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Apalah keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia jelikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Bacaan kedua dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 17.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang yang kaya menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakukanlah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar.
Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan memasuki dan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bahagialah kita semua yang membaca, merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita melanjutkan permenungan kita ya dengan judul Gereja yang Toleran. Gereja yang toleran. Nah, kalau kita membaca toleran, saya yakin Bapak Ibu akan teringat dengan sosok yang mungkin akhir-akhir ini fenomenal di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Oh, berarti punya TV semua. Ya, puji Tuhan. Boleh ditampilkan? Ya, ini ya fotonya. Beliau adalah Sri Paus Fransiskus. Kemarin beliau datang ke Indonesia. Hari apa ya? Ada yang masih ingat? Selasa sampai Kamis ya. Ada Bapak Ibu yang ikut misa akbar kemarin? Enggak bisa ya. Karena itu sudah disusun sedemikian rupa ya untuk menghindari banyak hal ya. Banyak orang yang kemudian takjub dengan segala tindakannya ketika datang ke Indonesia ya, naiknya mobil apa? Innova Zenik ya. Biasanya kan kalau pejabat naiknya mobil mewah begitu ya. Duduknya bukan di tengah, tapi di samping supir. Banyak orang melihat takjub, inilah kesederhanaan seorang pemimpin ya, bukan hanya pemimpin politik, pemimpin negara, tetapi juga pemimpin agama. Bukan hanya kesederhanaannya juga yang mendapatkan perhatian, tetapi juga bagaimana sikap toleransinya yang besar. Boleh dilanjut next. Nah, Bapak Ibu tahu ya foto ini? Ya, beliau adalah Sri Paus Fransiskus. Satunya lagi Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta. Paus Fransiskus juga bersilaturahmi dengan saudara-saudara teman-teman muslim di sana ya. Bayangkan betapa indahnya ketika dua pemimpin besar ini saling bercium-ciuman begitu kan ya, lihatnya tuh adem ya. Bahkan beliau juga sempat memasuki terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga katedral ya, untuk menjadi simbol ya. Bahkan dulu yang pernah beliau lakukan fenomenal juga adalah lanjut.
Nah, beliau pernah membasuh para tahanan, ya, para tahanan, bukan hanya orang Kristen tetapi juga orang Muslim juga dibasuh. Bukan hanya dibasuh kakinya tetapi bahkan juga dicium kakinya, ya. Bayangkan seorang pemimpin besar mencium kaki seorang tahanan, ya, seseorang yang dianggap berdosa dan sebagainya, ya. Ini adalah semua tindakan simbolis yang menunjukkan kalau beliau tidak hanya mau melayani orang Kristen saja, orang yang benar saja secara umum, tetapi bahwa orang yang berdosa, yang bukan beragama Kristen, Katolik pun juga beliau layani, ya. Semoga kehadiran beliau ini semakin menguatkan apa yang menjadi semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Apa yang dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus ini memang tepat seperti apa yang menjadi definisi dari kata toleran itu sendiri, ya. Kata toleran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat atau sikap menghargai, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pendirian sendiri. Memperbolehkan, menghargai yang berbeda itu meskipun berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang dihayati kita sendiri, gitu ya. Dengan kata lain, toleran ini mau membuka diri terhadap sang lian yang lain dengan berbeda latar belakangnya. Dan Injil kita hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus ternyata juga adalah pribadi yang toleran. Ketika beliau berjumpa dengan seorang perempuan Yunani bangsa Siro-Finisia di daerah Tirus. Daerah Tirus itu di mana sih? Ya, walaupun saya juga belum pernah ke sana, tetapi ada fotonya, ada petanya, ya. Boleh ditampilkan? Ya, ini yang ditunjuk anak panah ini, ya, adalah daerah Sidon dan Tirus, ya. Di bawahnya ada daerah mana? Bawahnya kota Tirus? Daerah Israel, ada Yerusalem di situ, ya. Nah, di dalam Israel itu ada garis-garis, ya. Itu menunjukkan daerah Israel itu sendiri, batas-batas. Jadi kota Tirus itu ada di luar wilayah Israel, tidak masuk menjadi bagian wilayah dari bangsa Israel sendiri. Dia ada di luar bangsa Israel, wilayah Israel itu, ya. Jadi secara geografis, secara sosial, penduduknya itu berbeda dengan orang-orang Israel, ya. Bahkan kalau di daerah orang Israel itu diduduki orang-orang Yahudi dan beberapa orang Yunani, tapi di daerah Tirus ini kebanyakan bukan orang-orang Yahudi, ya. Mereka adalah orang-orang keturunan Siro-Fenisia tadi, ya. Siro-Fenisia itu keturunannya banyak tinggal di Tirus. Dan sejak dulu, karena ini ada di luar Israel, banyak orang Yahudi Israel yang menganggap mereka ini adalah orang kafir, ya. Karena memang dalam tradisi iman mereka, tradisi iman daerah Tirus Sidon ini adalah mereka menyembah Baal, ya. Tidak menyembah Allah yang diimani oleh Israel, tetapi di luar itu, ya. Tentu kita ingat dengan kisah Raja Ahab yang menikah dengan Inyebelin itu, ya. Itu salah satunya karena itu. Berarti mereka ini dianggap berbeda, dianggap kafir dan sebagainya, ya. Yesus adalah orang Yahudi. Ketika ia berjumpa dengan perempuan Siro-Fenisia Yunani itu, dia jelas bukan orang Yahudi, ya.
agamanya berbeda, keimanannya berbeda, geografisnya berbeda. Bahkan orang Yahudi juga mempunyai pemahaman teologis bahwa setiap wilayah yang ada di luar Israel, di luar wilayah Israel ini tidak masuk di dalam lingkup karya penyelamatan Allah, karena mereka percaya Allah itu ya hanya menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saja. Di luar itu berarti tidak. Ya, mereka tidak beroleh keselamatan itu. Wajar jika kemudian Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang lebih dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, terkesan kasar, terkesan tidak sopan, terkesan tidak toleran, terkesan eksklusif terhadap bangsa-bangsa di luar orang Israel. Ya. Namun demikian, meskipun memiliki letak geografis dan keagamaan yang berbeda, kesan eksklusif, kesan tidak toleran itu justru dibantah ketika Tuhan Yesus yang orang Yahudi justru mau singgah di kota Tirus. Ya. Ia mau membuka diri terhadap perbedaan yang ada. Meskipun geografis keagamaannya berbeda, justru Yesus mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan ketika salah seorang perempuan daerah itu datang kepadanya untuk memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Dia mendengar Yesus ini banyak melakukan mujizat. Berita itu tidak hanya tersiar di daerah Israel, tetapi juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Orang Sirofenisia ini tidak ingin berbantah dengan Yesus. Betul bahwa ia ada di luar Israel, betul bahwa ia bukanlah orang Yahudi. Namun ia mempunyai pendapat tentang realita Yesus dan juga orang-orang Israel, umat Israel. Ya. Menurut orang Sirofenisia yang bukan orang Yahudi, relasi mereka itu sangat ironis. Ya. Ketika Yesus hadir untuk pertama-tama kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, ya, tetapi justru orang Yahudi ini malah seenaknya, bertindak seenaknya kepada sang roti itu, kepada Yesus itu. Mereka bukannya menerima, menikmati roti hidup itu, tetapi mereka justru malah menyia-nyiakannya. Kalau orang Yahudi itu menerima, tentu Tuhan Yesus tidak lari, tidak pergi ke daerah Tirus yang notabene bukan orang Yahudi. Ketika umat Israel itu menyia-nyiakannya, justru orang Yunani ini, orang Sirofenisia ini justru percaya, punya iman yang besar bahwa Yesus bukan hanya hadir, bukan hanya datang untuk memberi kehidupan bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bangsa-bangsa di luar itu. Justru imannya besar dibandingkan umat Israel itu sendiri. Kan ironis. Ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang dan ia mendapati anaknya sudah sembuh. Serupa tapi tak sama ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Dekapolis yang memang wilayah Israel tetapi dihuni oleh orang-orang Yunani. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Ketika ada seorang perempuan yang memberikan memohon supaya anaknya yang tuli dan gagap itu disembuhkan, Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Dua contoh bagaimana Tuhan Yesus itu sangat toleran. Ya. Ia bersedia membuka diri, bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda,
Bahkan lebih jauh daripada itu, ia bukan hanya toleran, tetapi menjunjung tinggi kesetaraan. Saya jadi teringat dengan salah seorang ulama Muslim, ya, bernama Buya Syakur. Beliau adalah seorang ulama almarhum di daerah Indramayu, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar channelnya juga ada di YouTube. Salah satunya puisi tentang gelombang cinta, itu bagus banget, ya, saya suka. Beliau mengatakan demikian, bahwa toleransi dan kesetaraan itu adalah dua hal yang penting, ya. Di dalam kehidupan berbangsa, di dalam kehidupan yang luas, tidak hanya diperlukan toleransi, tetapi juga kesetaraan. Ya. Menurut beliau, toleransi itu hanya cukup untuk di lingkup yang kecil, di dalam rumah. Kalau istri atau suami kita ngorok tidur, ya itu bisa ditoleransi lah, gitu ya. Walaupun kadang mengganggu, tapi bisa ditoleransi. Tetapi kalau untuk kehidupan berbangsa yang besar, dengan segala perbedaan yang ada, bukan hanya memperbolehkan, bukan hanya menghargai, tetapi juga setara. Ini sangat relevan dengan konteks gereja yang hidup di tengah bangsa yang berbeda. Ada banyak kita sering mendengar, ya, bagaimana kesetaraan ini belum terwujud, ya. Orang mau berobat, ya, dilihat dulu agamanya apa, ya. Terus pendidikan itu juga belum setara, ya. Hal-hal yang lain, gereja mau bikin ruang ibadah, bikin gereja susahnya setengah mati, ya. Bukan hanya memperbolehkan agama yang berbeda itu ada, tetapi pemerintah negara juga perlu mewujudkan kesetaraan yang ada, ya. Setiap orang boleh mempunyai hak yang sama untuk beribadah, untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh kesehatan yang layak. Tadi di dalam surat Yakobus diceritakan bagaimana kesetaraan itu, ketidaksetaraan itu bisa terjadi. Kalau ada orang kaya masuk, diperlakukan berbeda dengan kalau orang miskin masuk. Kalau orang kaya, ayo duduk di depan dan sebagainya. Tetapi kalau orang miskin yang datang, mau masuk monggo, enggak ya monggo, mau duduk di sini ya monggo, mau pulang lagi ya monggo, silahkan. Ya. Itu juga menjadi realita di tengah kehidupan kita yang berbeda, ya. Nah, Tuhan Yesus ini bukan hanya toleran tetapi juga menjunjung tinggi kesetaraan, ya. Ia bukan hanya mau membuka diri tetapi juga memperlakukan setara, ya. Bukan hanya orang Yahudi saja ketika mereka minta pertolongan lalu disembuhkan, tetapi juga orang Yunani ketika mereka mohon untuk disembuhkan, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, ya, nggak pilih-pilih, nggak dilihat dulu ini orang Yahudi bukan, orang Yahudi Yunani bukan, ya. Tetapi ketika ia memohon, ya, maka Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah gereja kita sudah menjadi gereja yang toleran? Kita bersyukur pada tanggal 24 Agustus yang lalu, kalau masih ingat Bapak Ibu, gereja kita mengadakan bakti sosial, ya, bersama dengan GKI Samanhudi, ya. Mungkin ada beberapa kita yang ikut ambil bagian pada saat itu. Ada pengobatan gratis, ada juga potong rambut, ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Dan bersyukur, berterima kasih kepada majelis jemaat, ya, yang sudah ambil bagian, kepada komisi, kepada setiap orang yang ikut ambil bagian di dalamnya. Ada yang masak, ada yang mempersiapkan segala sesuatu, ya. Yang menarik adalah bakti sosial ini bukan hanya ditujukan kepada buat gereja aja lah, buat orang Kristen aja lah, ya. Tetapi setiap orang bisa ikut terlibat, ya. Teman-teman Muslim itu, teman-teman Islam kemarin juga banyak, mereka mau masuk, ya, ke gereja ini, mereka mau
ikut ambil bagian, ya. Bahkan kemarin yang datang banyak ya, berapa orang Pak Zimi kira-kira? 260 orang, ya. Itu menunjukkan bagaimana gereja kita adalah gereja yang terbuka, mulai menjadi gereja yang toleran, ya. Inilah salah satu komitmen nyata, komitmen yang positif, jalan yang positif ketika kita mau mengusahakan diri untuk menjadi gereja yang toleran, ya. Gereja yang mau menjunjung tinggi kesetaraan kepada semua orang, ya. Harapannya semoga kita terus bisa menghidupi sikap yang demikian. Semoga nanti kita bisa punya program-program yang lain, program-program yang serupa, bahkan yang dengan lingkup yang lebih luas untuk bisa menghadirkan gereja yang toleran ini. Bahkan lebih jauh daripada itu, harapannya kita juga dapat menghidupi sikap toleran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin Bapak Ibu dimanapun berada, kapanpun berada itu pasti berjumpa dengan banyak orang yang berbeda. Di rumah, di gereja, di pasar, di sekolah, di tempat kerja, ya, dimanapun pasti ketemu, ya. Namun pesan dari bacaan kita pada saat ini adalah mari kita tidak pertama-tama menganggap mereka sebagai musuh yang harus dimusnahkan, yang harus disikat, ya, yang harus direndahkan. Justru mereka pertama-tama adalah saudara. Mereka adalah sesama yang juga dikasihi oleh Allah. Dengan demikian ketika kita terus menganggap mereka adalah sesama manusia yang juga dikasihi oleh Allah, maka mereka juga layak untuk didekati dengan sikap terbuka, hormat, penuh penghargaan, bahkan persaudaraan. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Yakobus tadi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika gereja ingin dihargai, ya maka gereja harus perlu menghargai. Ketika gereja mau dihormati, maka gereja juga perlu menghormati orang-orang yang berbeda. Ketika gereja kita mau dikasihi, ya, maka gereja juga harus mau mengasihi mereka. Selamat menjadi gereja yang toleran di tengah perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu untuk menghadirkan kedamaian di bumi pertiwi. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati, sifat dan juga sikap yang toleran,
ketika kami hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada. Beda sukunya, beda agamanya, beda etnisnya, bahkan perbedaan-perbedaan lain yang ada. Ajarlah kami dengan hati yang toleran dan menjunjung tinggi kesetaraan, kami boleh memperlakukan orang lain dengan adil, dengan setara, tidak membeda-bedakan apa yang menjadi latar belakangnya. Dengan demikian kami percaya kami boleh menjadi kitab yang terbuka, yang menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami yang berbeda ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar seruan dan harapan permohonan setiap kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami mohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Dan kami mohon juga untuk pesta demokrasi yang akan kami rayakan pada bulan November nanti. Kiranya siapapun yang boleh terpilih menjadi pemimpin bagi kami, itulah yang datangnya dari Tuhan untuk menghadirkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi gereja, jemaat kami, GKI Pamanukan. Kiranya Engkau memampukan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan untuk saling menguatkan dalam kasih dan persekutuan, sehingga gereja ini menjadi tempat yang hangat, penuh berkat bagi setiap anggota di dalamnya. Lebih luas daripada itu, semoga GKI Pamanukan menjadi gereja yang toleran, menjadi terang bagi masyarakat sekitarnya, dan memberikan teladan kasih Kristus melalui setiap karya pelayanannya. Kami juga bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingat Saudara Sopar Gelumbantoruan, Saudari Shalom Sianipar, Saudara Bima, Saudara Ermani Huruk, Ibu Lim Lanteng, Ibu Berti Mani Huruk, Bapak Iwan Setiawan, Saudari Debbie Mariana, Saudari Anabel Siahaan, Saudari Teresia Siregar, Saudari Natalia Wijaya, Saudara Mateo Setiadi, Ibu Nurbayani Tampu Bolon, Saudara Jovan Alexis, Saudari Berli Junaidi, Ibu Tasina, Bapak Iskandar, Ibu Florida Panjaitan, dan juga seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak kami sebutkan saat ini. Namun kami tetap bersyukur untuk kemurahan, pemeliharaan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan mereka. Pengalaman itulah yang menjadi iman bagi kami, bahwa Tuhanlah yang terus memelihara, menyertai waktu dan juga kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada mereka. Dengan demikian semakin tahun, semakin hari, saudara-saudara kami ini boleh semakin bertumbuh, berkembang menjadi berhikmat dan bijaksana. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kami mengingat bagi Bapak Yohanes Walanda, Ibu Erna Marlina, Ibu Yuliana, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Sundari, anak cucu kami Joel. Tuhan, berikanlah kekuatan dan pengharapan bagi kami semua, bagi keluarga yang menemani saudara-saudara kami ini yang sedang sakit. Kami mohon berkat Tuhan bagi makanan, minuman, dan obat-obatan yang tersedia. Kami mohon berkat Tuhan juga bagi keluarga, agar mereka tetap tabah dan sabar dalam menjaga mereka. Ajarlah kami untuk terus mencari dan percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwasanya Tuhan itu baik, Ia mengubah kehidupan kita dan memberikan berkat kepada kita. Untuk itu marilah kita datang kepadanya dan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan untuk hari ini Bapa atas segala berkat dan perintah-Mu sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah pada hari ini Bapa. Tuhan berkat juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, bila itu menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam melanjutkan hidup kami sehari-hari. Dan pada saat ini juga kami Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini Tuhan menjadi upaya yang haram di gereja-Mu GKI Pamanukan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengar panggilan
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita melanjutkan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan kita, dan marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semuanya kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera.